Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ya, bagaimana kabar semuanya peserta masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari kegiatan Marsama Manu Putra dan Manu Putri. Di samping saya sudah hadir Kiai Haji Muhammad Lutfi MA. Beliau sebagai pemateri kepesantrenan pada kesempatan kali ini. Beliau adalah pengurus ketua bidang Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntet Pesantren. Jadi langsung saja ya nih Kiai Lutfi, atau biasanya panggilan akrabnya itu Kang Lutfi. Ya, bebas aja lah. Ya, Kiai muda dengan follower terbanyak di sosial medianya dan mempunyai akun channel YouTube juga. Jangan lupa subscribe nama channel YouTube. Nanti di-share. Oh. Langsung saja, bagaimana sih awal mula berdirinya Pondok Pesantren Buntet? Ini copot juga nih. Iya, ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Yang sangat kami hormati Kang Yahya, juga para peserta siswa-siswi baru dari Manu Putra dan Manu Putri. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Karena kondisi saat ini luar biasa ya Kang Yahya ya. Masih nggak stabil seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah mulai membludak lagi. Iya, makanya tetap ya kita masih melaksanakan secara daring. Iya, secara daring seperti tahun kemarin. Gini Kang Yahya, pesantren Buntet itu kalau dilihat dari sejarahnya, itu merupakan salah satu pesantren yang tertua bukan hanya di Jawa, tapi di Indonesia. Nah, ya luar biasa ini. Tepatnya kapan? Tepatnya itu 1750. Tapi ada juga yang mengatakan 1758. Ya beda 8 tahun jamak lah kalau bahasa Jawanya ya. Nggak masalah lah 8 tahun. Ya. Itu didirikan oleh seorang mufti dari Keraton Kanoman yang bernama Mbah Mukoyim. Mbah Mukoyim ini adalah pendiri Buntet yang namanya diabadikan ke dalam salah satu bangunan yang dipunyai oleh Yayasan Buntet, yaitu GOR. GOR di belakang sana. Itu untuk mengenang jasa beliau, makanya GOR-nya namanya GOR Mbah Mukoyim. 1750, kalau kita hitung dari waktu itu sampai zaman sekarang kurang lebih hampir 3 abad kurang nih Kang Yahya. Itu bukan waktu yang sebentar, tapi waktu yang sangat-sangat lama. Makanya dalam perjalanannya pesantren Buntet itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Ketika waktu zaman Mbah Mukoyim, Buntet itu masih sebuah pesantren kecil, gubuk kecil, musola kecil. Sekarang sudah komplit semua Buntet itu. Sok silahkan, dari sudut apapun Buntet nggak ada yang ini. Dari bangunan apa komplit semua Kang Yahya. Sudah mulai maju ya? Maju alhamdulillah. Sampai Buntet itu sekarang lembaga bahasa juga sudah ada kan. Lembaga bahasa bahasa Arab, bahasa Inggris, semuanya sudah ada. Itu semenjak zaman Mbah Mukoyim, terus digantikan oleh mantu cucunya yang bernama Ki Muta'ad. Itu juga belum ada sekolah di sana. Terus dari Ki Muta'ad itu digantikan sama Ki Abdul Jamil. Ki Abdul Jamil digantikan lagi sama Kiai Abbas. Kiai Abbas, Kiai Mustadi Abbas. Kiai Mustadi Abbas, Kiai Mustamid Abbas, Abdullah Abbas, Kiai Nahdin Abbas, Kiai Kiai Abdul Hamid Anas, dan sekarang Kiai Haji Adib Rofiuddin. Itu berapa tuh kira-kira? Berarti kurang lebih 8 ya, 8 sesepuh yang sudah ada semenjak Buntet itu berdiri. Berarti diteruskan dari tahun ke tahun ya, dari abad ke abad. Iya. Terus dari segi pondok pesantren, pada waktu zaman Mbah Mukoyim itu ketika mendirikan pondok pesantren bukan di sini nih Kang Yahya. Di mana itu? Di sana.
di namanya apa ya? Kalau Dawan Sela ya, Dawan Sela kurang lebih 10 menit dari Pondok Bundet yang sekarang. Pondok pesantren. Iya. Kalau Di sana. kalau tempat yang sekarang itu berarti disebutnya desa apa ya? Buntet Jadi pesantren. kalau Bundet pesantren itu unik sekali Kang Dihya, sangat-sangat unik. Mungkin di Indonesia cuma satu, karena pesantren Buntet, tapi secara wilayah itu terdiri dari 4 desa. Mencakup 4 sekarang, desa. 4 desa. Apa saja Mertapada Kulon, Mertapada Kulon, Bundet Desa, desa. Munjul dan Sidamulya. Oh, Sidamulya. Iya, juga sekarang kan ada salah satu keluarga kita yang apa namanya yang mendirikan pesantren itu di wilayah desa Sidamulya. Makanya Bundet pesantren tapi 4 desa itu sangat unik, nggak ada di pondok pesantren yang lain kan. Dari jumlah pesantren, tadi saya neruskan sedikit ya, bahwa Mbah Mukoim itu mendirikan pesantrennya bukan di sini, tapi kurang lebih 10 menit dari pesantren Bundet pesantren yang sekarang. Akhirnya waktu itu pesantrennya dihanguskan sama Belanda, ya di Belanda, sehingga Mbah Mukoim itu pindah dulu ke suatu tempat yang lain. Lalu setelah pindah balik lagi, itu baru mendirikan Bundet yang sekarang. Berarti bergeser gitu ya? Bergeser ya kurang lebih 1 kilo lah ya, 1 kilo dari tempat yang awal. Dan jumlah pondok ini menarik juga. Jadi kalau jadi kalau pesantren Bundet itu bukan hanya pesantren dalam satu komplek ya, tapi apa namanya pesantren yang berbaur dengan masyarakat. Makanya jumlahnya pun cukup fantastis, hampir 61 sekarang. Oh, 61. Tepatnya 61 pondok pesantren. Tapi tetap di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam. Semuanya mempunyai peraturan yang otonom ya, kalau bahasa ininya, bahasa pemerintahnya otonom, otoritas penuh pada sang kiai untuk memberikan pengajian masing-masing, tapi tetap dalam kontrol YLPI Buntet ya. Dari 61 pesantren tersebut masih ada hubungan satu sama lain atau Masih. tidak? Satu beronjot kalau bahasa Jawanya. Ngerti ya, satu beronjot. Iya, satu keturunan. Satu keturunan, satu klan kalau bahasa ininya, satu klan. Iya. Apa namanya? Tadi kita runtutin lagi ya. Mbah Mukoyim, Ki Muta'ad, Ki Abdul Jamil, Ki Abbas, sesepuh ya. Ki Mustahdi Abbas, Ki Mustabin Abbas, Ki Abdullah Abbas, Ki Dadin Abbas, Ki Abdul Hamid Anas, dan Ki Adib. Berarti 10. Kita sudah punya 10 sesepuh. Iya. Dan semua pesantren yang 61 itu semuanya satu keturunan. Jadi tidak ada orang lain di sana. Dan bisa jadi nanti akan bertambah lagi. Akan bertambah. Mungkin 100 tahun yang akan datang, itu jumlahnya 100 pondok. luar biasa. Iya. Pondok Buntet pesantren tersebut. Kalau sekarang Pondok Buntet pesantren menganutnya sistem apa sih Kang? Salafi atau modern atau kayak apa gitu? Kombinasi. Ya. Jadi kita itu kombinasi memakai sistem pengajian kitab kuning, tapi kita juga tidak menutup kepada pembaharuan pendidikan yang ada. Kita menerima pembelajaran bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, terus apa namanya, iptek juga kita pelajari, ya. Jadi kombinasi apa namanya antara modern dan salaf gabung, itulah pesantren Buntet. Iya, betul. Kalau di pondok yang lain kayak Gontor, itu kan jelas kan modern. Ada lagi pondok kayak Sarang Rembang, salaf. Itu kan kesannya. Kalau kita salaf modern. Jadi kalau di sini itu santri itu diperbolehkan atau tidak sih menggunakan HP? Nah itu, jadi yayasan itu memberikan otoritas penuh kepada 61 pondok ya untuk silakan peraturannya. Cuma secara umum ya, punten secara umum pondok pesantren Buntet melarang adanya HP. Kalaupun sekarang para santri memakai HP, itu untuk dukungan kepada pemerintah atas sistem daring. Karena pandemi ya. Iya. Ya? Jadi pemerintahnya itu kan bilang begini bahwa pendidikan sekolah itu pakai daring. Ya Bundetnya ikut. Jadi Bundet ikut itu bukan berarti Bundet pesantren itu kalah sama wali santri yang menginginkan HP, bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa pesantren Bundet itu selalu selaras, selalu sejalan, selalu mendukung
pada program pemerintah pusat gitu. Ada aturannya tidak Kang, kalau misalnya tadi kan penggunaan HP kan di kala pandemi ya, ada aturan waktunya tidak, misalnya dari jam berapa atau sampai jam berapa? Ada. Biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi saya ambil sampel salah satu pondok saja ya. Jadi ada salah satu pondok di Buntet yang mengatur penggunaan HP di sana di masa daring ini ya. Jadi untuk tingkat sanawiyah itu sampai jam 1. Untuk tingkat aliyah sampai jam 2. Nanti setelah jam 2 itu HP dikumpulin lagi, Kang Dirya. Dikumpulin lagi, besok jam 7 bagikan lagi. Jam 2 kumpulin lagi sama pengurus. Jadi kita itu nggak membebaskan HP penuh ya, jangan salah paham. Iya. Jangan salah pikir gitu bahwa Buntet sekarang sudah santrinya memakai HP, enggak. Jadi benar-benar digunakannya itu untuk pembelajaran daring. Pembelajaran, kalau misalnya ada santri yang tidak menggunakan atau menggunakan sesuatu yang tidak sesuai aturan, saya ambil itu HP-nya. Saya rampas. Dengar baik-baik ya untuk para siswa Manuputra dan siswi Manuputri, bahwa HP itu digunakan di pondok pesantren Buntet itu dari jam 7 sampai duhur. Dan setelah itu dikumpulkan lagi. Ingat, untuk para siswa, khususnya siswa biasanya menggunakannya itu HP-nya biasanya untuk mabar, Kang. Apa tuh? Zaman sekarang itu apa mabar main tuh? bareng gitu. Nge-push rank, main game gitu kan. Ini Kang Dirya mudah banget ya. Jadi bahasa-bahasa sekarang udah masih ini ya. Saya malah belum tahu Kang Dirya. Jadi biasanya sekarang itu kadang mencuri-curi Kang, ada yang alasannya itu untuk ikut pembelajaran daring, tetapi malah untuk menyalahgunakan untuk main game bareng sama teman-temannya. Iya betul. Ada pesan saya satu, pokoknya bagi siswa-siswi baru yang masuk sekolah di Manuputra Manuputri, kalian gak salah milih sekolah. Karena apa? Karena insya Allah santri Buntet yang sekolah di Manuputra Manuputri akan mendapatkan keberkahan. Amin. Karena pondok santri sekolah ini, sekolah Manuputra Manuputri itu didirikan oleh para kiai. Ketika kita ikut ke sana pasti dapat berkah. Mungkin itu saja ya Kang. Iya, boleh. Boleh. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi. Pesan saya satu begini. Allah itu ketika menurunkan surat pertama itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang ada seorang ahli tafsir, kenapa Allah itu menurunkannya dengan kalimat Iqra, membaca, bukan ikhfad, menghafal, atau uktub dengan kalimat menulis, ya kan? Tapi kalimatnya membaca. Karena barang siapa, jadi kesimpulannya begini, kalau orang itu pengen pinter, maka rumus pertama itu adalah membaca. Sebagaimana Allah itu memberikan kata Iqra itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja bukan suruh menulis atau bukan suruh menghafal, tapi kalimatnya Iqra, membaca. Nah, tahun kemarin saya sampaikan bahwa dengan membaca maka akan mendapatkan 6 keberkahan. Nah, nanti 6 keberkahan ini tahun depan aja. Oh, tahun depan. Ya udah nanti. Jadi ya dengan membaca semuanya akan beres kau udah. Pokoknya kalau kalian itu pengen pintar, rumusnya satu, baca. Intinya membaca ya. Baca ya, baca. Nanti mendapatkan 6 keberkahan. Nanti akan mendapatkan 6 keberkahan. Dan 6-nya kapan ya? Nanti tahun depan aja. Kalau misalnya kalian ingin mengetahui apa sih 6 keberkahan itu, nanti bisa tonton di channel YouTube Manuputra dan Manuputri ya. Harus. Di like, komen, serta subscribe juga. Harus. Dan juga subscribe. Ya, mungkin itu saja ya Kang. Siap. Dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.